Sebelahnya grid ada ortho mode. Jadi kalau mouse kita arahkan, kita tunggu sebentar, ada keterangannya ortho mode, atau cara cepatnya shortcutnya F8. Kalau kita tekan F8 dia akan mati, tekan lagi nyala, tekan lagi mati, dan gitu seterusnya. Kalau kita klik ortho, kita aktifkan. Jadi ortho ini fungsinya untuk mengunci mouse supaya waktu kita menggambar garisnya selalu lurus ke atas, lurus ke bawah, lurus ke kiri, lurus ke kanan. Tidak bisa buat garis miring. Itu fungsi ortho. Kalau ortho dimatikan baru dia bisa bikin garis miring. Kemudian fungsi polar tracking atau F10. Kalau polar tracking menyala, maka ortho akan otomatis mati. Kalau ortho dinyalakan, polar tracking mati. Tidak bisa dua-duanya menyala. Bisa salah satu nyala atau dua-duanya mati, bisa. Jadi nanti yang sering dipakai adalah yang polar tracking. Polar tracking itu adalah track. Ini ada titik-titik arah 0 derajat muncul ya, tracking. Itu pertanda garis sudah lurus. Ke atas juga muncul 90 derajat, berarti garis lurus. Ke kiri 180 derajat lurus, ke bawah 270 derajat. Untuk setelan standarnya dia muncul di setiap kelipatan 90 derajat. Kita juga bisa mengubah, misalnya maunya muncul trackingnya di setiap kelipatan titik 45. Di polar tracking diklik kanan, muncul 45, klik. Nah sekarang di 0 derajat muncul, di 45 derajat juga muncul, 90, 135 gitu, terus kelipatan 45 derajat. Kemudian selanjutnya objek snap atau F3. Objek snap adalah ini, ketika kita klik perintah, kita arahkan ke ujung garis, ada kotak hijau. Itu namanya kalau disorot agak lama muncul endpoint. Nanti ada di tengah garis. Nah ini tengah garis harusnya muncul segitiga. Segitiga itu midpoint. Nah ini midpoint. Di setiap garis pasti ada titik tengahnya. Ini namanya midpoint. Ujung garis, endpoint, kotak. Jadi kalau kita mempertemukan garis, endpointnya tidak nyala, dia tidak bakal bertemu, tidak menutup. Jadi harus dipastikan itu aktif snapnya. Terus kita juga bisa milih di sini, di objek snapnya diklik kanan, mana-mana yang mau diaktifkan. Kalau kita menggambar banyak lingkaran misalnya, berarti lingkaran ini center diaktifkan. Intersection pertemuan garis. Kuadran itu di setiap kelipatan 90 derajat muncul nanti di lingkaran, sesuai dengan simbol atau tanda yang ada di sini. Kalau gambar standar yang wajib nyala itu midpoint dan endpoint, jadi yang lain di nonaktifkan saja supaya tidak mengganggu waktu menggambar. Ini 2 sering nyala, ini bawah wajib nyala 2. Itu objek snap 2D. Sebelahnya lagi objek snap untuk 3D, jadi kita nonaktifkan saja karena kita belajar 2D. Sebelahnya objek snap tracking, biarkan nyala.
Kalau dynamic UCS biar nyala, dynamic input biar nyala. Ini gunanya untuk membuat rectangle nantinya. So height line wake kadang nyala kadang tidak nyala, tergantung kebutuhan dia untuk melihat ketebalan garis. Misalnya salah satu garis ini saya klik, saya tebalin, terus di escape. Harusnya ini garis berubah jadi tebal, tapi enggak. Jadi untuk melihat tebalnya diklik di show height line wake, klik, nah dia jadi kelihatan tebal. Ini seperti print screen, print preview, bukan print screen, seperti print preview, tapi seringnya dimatiin. Sesekali kalau mau lihat hasilnya baru diaktifin, karena kalau diaktifin nanti banyak garis mengganggu. Terus ke sebelah kanan sini ada skala, ini 1:1, 1:2, 1:10 dan seterusnya. Ini nanti pelajaran terakhir waktu membuat layout pakai skala. Kemudian sekarang cara nyeleksi objek bisa diklik langsung, bisa diblok dari kiri ke kanan warnanya biru, bisa dari kanan ke kiri warna hijau. Perbedaannya adalah ketika saya ngeblok dari kiri ke kanan, kalau kena sedikit dia tidak mau, tapi kalau kanan ke kiri kena sedikit mau dia. Semua ada gunanya. Misalnya saya memilih objek satu garis ini, kalau kiri ke kanan syaratnya harus masuk semua gini. Nah, masuk area baru bisa. Itu cara nyeleksi objek. Terus waktu nyeleksi di AutoCAD itu jangan nekan terus ditahan mouse-nya. Jadi klik, lepas tangannya, terus tarik, klik lagi gitu. Klik, lepas, tarik, klik lagi. Jangan diklik tahan. Nanti kalau ditahan ada objek ke seleksi, nanti ke drag, kegeser. Nah, kegeser begini. Itu cara nyeleksi objek. Terus cara nge-zoom objek. Jadi kalau gambar di sebelah kiri mau ditengahin, kursornya ini mouse-nya arahin ke kanan sini, lalu dikecilin, nah dia akan nengah. Kalau gambar di bawah, kursor juga atasin supaya nengah, baru di roll, kecilin. Terus kalau mau nge-zoom sudut tertentu, arahin aja mouse-nya ke sudut itu. Nah ini dia akan nge-zoom sudut yang kita arahin kursornya. Misalnya sini mau kita zoom, arahin ke sini, jangan diklik, arahin aja di roll. Itu cara nge-zoom. Terus untuk geser layar ini bukan geser gambar, geser layar ini roll tengahnya ditekan, geser. Kemudian ini UCS namanya XY, X artinya garis mendatar, Y garis atas. Kalau 3D nanti ada XYZ, karena ini 2D jadi XY saja. Ini UCS namanya, ini suka mengikut-ngikut, jadi supaya kita tidak keganggu bisa kita kunci. Klik kanan di kotaknya sini, UCS ikon, centangnya hilangin, nah dia akan mengunci sebelah kiri bawah pojok. Itu pengenalan pertama AutoCAD.